Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi sama saya Dani Indrawan Pratama. Hari ini saya mengajak teman-teman untuk belajar bareng-bareng gimana sih cara saya menentukan stop loss, entry, dan target menggunakan Fibonacci Tools. Jadi teman-teman tonton videonya dari awal sampai akhir supaya teman-teman bisa bikin yang kayak gini ini nih. Nah teman-teman, di sini sudah saya siapin contoh di Audi USD. Kalau teman-teman lihat, ini adalah area rally base drop yang valid searah dengan tren. Dan kalau teman-teman entry di supply di sini merupakan entry yang valid atau sesuai dengan rule yang udah kita pelajari bareng-bareng. Nah, kalau teman-teman amatin juga di sini sudah saya pasang Fibonacci Tools. Nah, Fibonacci Tools ini membantu kita menentukan stop loss, entry, dan target. Mana stop lossnya? Stop lossnya itu yang ini. Ini adalah stop lossnya. Ini adalah titik entry-nya. Dan ini adalah targetnya. 1:1, 1:2, 1:3, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, gimana sih cara kita supaya bisa bikin settingan Fibonacci agar bisa cepat membantu kita menentukan semua ini? Nah, ini rahasianya teman-teman. Jangan dibocorin ke siapa-siapa ya. Bercanda ya. Teman-teman bisa masuk ke pengaturan Fibonacci teman-teman. Kalau teman-teman pakai TradingView, pakai MT4, sebenarnya caranya sama saja, tidak ada bedanya. Dan teman-teman di sini bisa melihat ya, angka-angkanya sudah saya tuliskan di situ 0, 1, minus 0,2, 2,2, dan seterusnya. Apa fungsi angka-angka ini? Saya akan jelaskan satu persatu. Nah, 0 di sini ini merupakan angka distalnya teman-teman. Kalau teman-teman pakai rally base drop yang ada di sini ya, distalnya itu ada yang di sini ya. Ini adalah distalnya 0. Kemudian 1 di sini ini adalah angka proksimalnya. Proksimal dari rally base drop itu yaitu ini ya, itu adalah proksimalnya. Minus 0,2 ini saya akan ganti warna yang lain deh garisnya supaya enak ya. Minus 0,2 yang itu merupakan titik SL-nya. Nah, ini adalah titik SL-nya nih, minus 0,2. Jadi garisnya tuh yang ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat 2,2 ini merupakan TP 1:1. 3,4 adalah 1:2. Nah, kalau teman-teman lihat di sini mentok sampai angka 7 yang saya buat, artinya 1:5 TP-nya. Kalau teman-teman mau nambahin, misalkan Mas saya mau TP 7, tinggal tambahin aja 7 ditambah 1,2. Ingat angkanya adalah 1,2. 7 ditambah 1,2 adalah 8,2. Nih, nah akhirnya ketambahan tuh. 8,2 ini TP 6. Oke. Kalau teman-teman mau TP 7 berarti 8,2 ditambahkan 1,2 artinya 9,4. Nah, ini adalah TP 7 teman-teman. Ingat ya, rumusnya adalah tambahkan 1,2 poin ke atas kalau teman-teman mau nambahkan TP-nya. Tapi karena biasanya saya maksimal ambil maksimum TP 1:5, saya pakai angka 7 di sana. Oke, all good ya, semuanya clear ya teman-teman terkait apa-apa aja fungsi nilai ini. Sekali lagi, kalau teman-teman pakai MT4 caranya juga sama aja, settingannya juga yang ini. Jelas ya? Jadi saya ulangi sebelum kita move ke pembahasan berikutnya. 0 adalah untuk angka distal dari zona teman-teman. 1 adalah untuk angka proksimal dari zona teman-teman. Minus 0,2 ini teman-teman nggak perlu mikirin lagi. Semuanya sudah dikerjakan otomatis sama Fibonacci Tool. Jadi teman-teman tinggal lihat aja angkanya di sini. Ini adalah angka SL teman-teman. Nanti tinggal teman-teman pasang di MT4 untuk input ya. Input posisi teman-teman. 2,2 1:1, 3,4 ini adalah 1:2 TP atau take profit teman-teman. 4,6 1:3, 5,8 1:4, 7 adalah 1:5. Kalau semuanya udah good, pengaturannya tinggal teman-teman klik OK. Nah, cara pasangnya ke zona ini seperti apa? Misalkan nih tadi teman-teman mau sell di rally base drop yang ini ya. Cara pasang Fibonacci Tool-nya sebenarnya simple sekali. Masuk aja ke Fibonacci Tool teman-teman. Di sini ya, klik indikatornya. Lalu teman-teman arahkan ini ya step yang pertama. Oke, step pertama saya akan catat di sini. Saya akan catat di sini step yang nomor 1. Arahkan ke proksimal ya, proksimal. Oke. Arahkan ke proksimal teman-teman yang ada di sini. Arahkan klik ke proksimal tersebut. Set. Oke. Sudah diklik.
Silakan step kedua adalah arahkan ke distal. Nah, di situ ya, distal. Oke, tadi proksimalnya sudah ya di situ, teman-teman. Sekarang saya arahkan ke distal. Tuh, distal nih. Lalu saya klik lagi di sana. Selesai. Oke. Langkah ketiga, teman-teman bisa masuk ke settingnya Fibonacci. Settingnya Fibonacci. Setting Fibo. Nah, di sini ya. Caranya gimana? Double klik. Double klik. Klik-klik indikator yang teman-teman barusan pasang. Klik-klik. Nah, ini adalah settingan dari Fibonacci-nya. Pastikan tadi ya settingan Fibonacci ini sudah betul. Lalu teman-teman masuk ke coordinates. Yang ini ya. Oke. Lalu teman-teman bisa panjangin indikator ini ke kanan supaya enak kita ngelihatnya. Jadi biasanya saya tambahkan angka yang ini 300. Oke, saya klik enter. Nah, dia akan otomatis memanjang ke kanan. Kalau kurang panjang, tambahin aja angkanya. Misalkan 350. Biasanya saya dua angka itu 300 atau 350. Nah, dia akan otomatis memanjang ke kanan. Lalu saya klik OK. Nah, inilah sudah siap, teman-teman. Ini angka entry-nya. Oke, di sini adalah entry-nya. SL-nya ini adalah TP1, TP2, TP3, TP4 dan TP-TP seterusnya yang sesuai dengan yang teman-teman butuhin. Nah, sebagai tambahan dan sebagai pelengkap ya, teman-teman, untuk forex saya selalu menambahkan yang namanya pembulatan. Apa itu yang dimaksud dengan pembulatan? Contoh untuk setup sell ya. Ini rule-nya sudah jelas ya yang tadi ya teman-teman sebelum kita masuk ke materi yang lain. Untuk setup yang sell, oke, teman-teman saya selalu melakukan pembulatan di proximal dan distalnya. Coba ya teman-teman bisa lihat saya masuk ke settingannya lagi. Oke, di sini teman-teman bisa masuk ke koordinat. Ingat yang pertama ini adalah proximal, yang kedua ini adalah distal. Untuk setup sell proximal selalu saya lakukan pembulatan ke bawah. Intinya digit terakhir yang ini, oke, digit terakhir ini harus 0. Oke, harus 0 dengan cara pembulatan ke bawah untuk proximalnya. 305 nih, teman bisa lihat 305. Jadi kalau saya lakukan pembulatan ke bawah, jadi saya perlu turunkan 300. Jelas ya, teman-teman? Nah, sebaliknya untuk distal saya lakukan pembulatan ke atas. Oke. Di sini 408, saya tambahkan ke atas jadi 410. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengakomodasi ya perbedaan antara harga di TradingView teman-teman dengan di MT4 teman-teman. Itulah kenapa saya selalu melakukan pembulatan. Nah, untuk setup sell nih ada spesialnya lagi. Untuk setup sell distal saya tambahkan berapa spreadnya. Kalau misalkan nih Audi USD saya tambahkan spread Audi USD. Biasanya di broker yang saya gunakan, kebetulan saat ini saya pakai IC Market, bukan promosi teman-teman. Audi USD spreadnya tidak sampai 1 pips. Jadi saya akan tambahkan spread 1 pips, saya buletin ke atas. Misalkan Euro NZD spread yang di IC Market adalah 1,4 pips misalkan. Saya lakukan pembulatan spreadnya menjadi 2 pips. Nah, distal ini teman-teman, saya tambahkan angka spreadnya tadi. Kalau di Audi USD adalah angkanya 1 pips seperti yang tadi udah kita bahas. Jadi 41 ditambahkan 1 pips sama dengan 42 ya, 420. Oke, selesai. Lalu saya klik OK. Ini adalah finalnya. Ini adalah angka finalnya. Nih ya, teman-teman bisa lihat angkanya bulat-bulat. 65300 ini adalah titik entry-nya. Kemudian ya, 65300 titik entry, 65444 ini adalah titik stop loss-nya. Kemudian teman-teman di sini bisa melihat TP1, TP2 semuanya ini adalah angka finalnya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan untuk setup sell, yang pertama lakukanlah pembulatan. Oke, di proximal dan distal tadi ya, proximal dan distal kita lakukan pembulatan plus distalnya, oke, distalnya kita tambahkan spread. Tambahkan, oke, ini adalah setup
sell, teman-teman. Ini adalah setup sell. Nah, untuk setup buy sedikit berbeda. Saya akan bahas di sini supaya lengkap sekarang ya. Untuk setup buy, teman-teman. Contoh nih, misalkan kita cari mana ya setup buy yang kelihatan gampang. Ups, nah contoh di area ini. Contoh ya, teman-teman bisa lihat di situ ada rally base rally. Kalau kita lihat di situ, ini sudah kita gambar areanya rally base rally. Dan sekarang saya akan pasang Fibonacci-nya. Caranya sama ya teman-teman, kita arahkan titik ini ya. Proximalnya ke proximalnya yang pertama. Ini proximalnya harusnya di sini ya. Oke. Tahapan kedua arahkan ke distalnya. Distalnya itu harusnya yang ini ya. Oke. Ini adalah distalnya. Setelah itu teman-teman masuk ke setting dengan cara apa? Double klik indikator Fibonacci-nya. Atau teman-teman bisa klik sekali, nanti akan muncul pop up seperti ini. Lalu teman-teman klik setting, itu adalah cara yang sama saja. Oke, pastikan pengaturannya tadi Fibonacci-nya betul seperti ini. Nah, tipsnya supaya teman-teman nggak input pengaturan Fibonacci ini secara manual, jangan lupa simpan pengaturan ini ke dalam templates. Caranya gimana? Klik di situ ya, ada tulisan template. Jelas? Klik. Lalu save as, klik aja save as, ketikin nama teman-teman. Oke, ini misalkan stop loss, entry, target. Nah, selesai. Oke, teman-teman bisa pakai ini lalu save. Di sini karena saya udah buat teman-teman ada beberapa templates di sini. Saya pakai template yang ini, TP1 sampai 5, 20% lebar area tadi. Ini buffernya. Nanti akan saya jelaskan lebih detail kenapa kok 20% ya. Oke. Nah, di sini saya klik OK. Nah, kalau udah clear ya, karena ini pengaturannya tadi saya mau panjangin dulu ke kanan. Ini teman-teman bisa lihat ya. Ini saya akan panjangin dulu ke kanan saya akan panjangin deh, manual aja. Nih, ups, ya udah panjang banget tuh. Oke. Karena udah panjang banget, saya klik OK. Nah, belum berhenti di sana, teman-teman. Tapi sebelum itu kan kita mau melakukan pembulatan dulu. Nah, untuk setup buy, proximalnya kita bulatkan ke atas. Jelas ya? Proximal kita bulatkan ke atas. 65006 artinya 6501. Nah, 010. Nah, kita lakukan pembulatan ke atas tuh proximalnya. Untuk distalnya kita lakukan pembulatan ke bawah. Oke. 886 jadi artinya 880. Oke, lalu semuanya sudah bisa siap digunakan. Saya klik OK. Selesai, gitu aja yang saya lakukan seperti itu. Nah, teman-teman, untuk bonus nih untuk teman-teman ya, kalau setup buy nih ya. Tadi sudah saya infoin ya. Seperti tadi pembulatan teman-teman bisa pembulatan ke proximal, proximal dan distalnya. All good ya. Nah, untuk proximal ini bisa teman-teman tambahkan spread untuk supaya ya teman-teman setupnya teman-teman lebih mudah terpanggil karena ya ada perbedaan harga spread tadi. Kalau dia harganya cuma kissing proximalnya aja, kemungkinan nggak akan terpanggil kalau teman-teman tidak menambahkan spread di proximal. Jadi setelah teman-teman melakukan pembulatan proximal dan distal, teman-teman yang tadi tambahkan spread di proximal. Ini bedanya sama yang tadi setup sell. Kalau setup sell, angka spread ditambahkan di distal. Sekarang angka spread ditambahkan di proximal. Contoh nih kita masuk ke sini ya. Ini adalah angka proximalnya ya teman-teman. Untuk proximalnya ini kan di 065010 atau titik entry-nya kita pakai angka yang ini kan. Nah, sebelum kita pasang ini, angka ini di MT4 teman-teman, kita tambahkan dulu yang ini, spread proximal. Untuk mengantisipasi harga bid dan X atau spreadnya forex ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat Audi USD sama ya, spreadnya misalkan 0,4 pips kita buletin ke atas jadi 1 pips. Jadi 65010 kita tambahkan 1 pips jadi 65020.
Nah, ini adalah angka finalnya saat kita mau input angka-angka entry SL target ini ke MT4. Oke, ini adalah angka finalnya. Ini kepanjangan ya, sebentar. Saya akan turunkan ke kiri. Nah, oke, saya akan turunin sebentar ya, teman-teman. Nah, di sini. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah angka-angka yang penting yang perlu teman-teman catat. Angka entry, angka stop loss, angka TP1, TP2, TP3, dan seterusnya, dan seterusnya. Jelas teman-teman? Ini untuk setup buy seperti ini. Untuk setup sell nanti videonya bisa teman-teman ulangi. Untuk setup sell, ini adalah angka-angka yang penting yang perlu teman-teman catat. Angka entry, angka stop loss, angka TP1/1, TP1/2, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau teman-teman lupa pengaturan Fibonacci-nya, ini silahkan teman-teman catat dan simpan di dalam template. Oke, biar gampang, nggak perlu input ini berkali-kali, gitu ya. Nah, sekaligus video ini akan menjawab, Mas, kalau cryptocurrency, kalau gold gimana? Sekali lagi, caranya sama, teman-teman. Pengaturan Fibonacci-nya sama, menggunakan yang ini. Oke, sekaligus juga menjawab, Mas, sekarang nggak pakai persentase daily ATR lagi. Untuk saat ini teman-teman saya udah nggak pakai karena sekarang sudah move nih rule yang saya gunakan, peraturannya saya pakai 20% lebar area diukur dari proximal hingga distalnya. Jadi saya pakai buffer nih, ini namanya kan buffer. Nah, zona kita kan sebenarnya yang ini aja ya sebenarnya ya. Zona kita, zona supply kita sebenarnya kan yang itu aja. Nah, kita tambahkan additional area di atasnya sini sebanyak 20% diukur lebar areanya. Kalau teman-teman lihat tuh, garis merah atau kotak warna merah ini lebarnya adalah 20% dibandingkan garis yang warna biru. Nah, itu adalah cara saya yang saya gunakan saat ini. Karena kenapa kok saya pakai cara seperti ini? Yang pertama, enak banget ya. Kita tinggal pasang setting Fibonacci seperti ini. Semua urusan kelar tanpa perlu kita menghitung-hitung lagi secara manual. Itu yang pertama. Yang kedua, cara ini bisa saya gunakan untuk bisa dibilang semua jenis market. Tapi yang saya praktekkan pada saat ini adalah forex dan juga cryptocurrency. Jadi caranya sama persis, bahkan cara 20% lebar area ini, buffer seperti ini bisa teman-teman gunakan untuk trading di instrumen yang lain yang teman-teman suka. Jadi satu cara universal untuk semua instrumen, enak banget kan? Yang kedua tadi adalah caranya sangat sederhana, jadi nggak perlu hitung secara manual. Itulah kenapa kita pakai angka nih di sini minus 0,2. Minus 0,2 ini adalah angka buffernya atau titik SL-nya. 0,2 artinya 20% lebar areanya dari 0 ke 1, dari proximal ke distal. Hopefully video ini bisa makin clear, membantu teman-teman jadi lebih jelas gimana sih cara menentukan entry, stop loss, dan target pakai tool Fibonacci. Jauh lebih mudah, jauh lebih cepat, jauh lebih efisien. Saya Dani Indrawan Pratama, undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.